Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya di sini musannif akan menjelaskan tentang sesuatu yang sering terjadi atau mungkin sering dilakukan juga oleh orang yang sedang berpuasa. Mungkin ada di antara kita itu yang istiqomah melakukan sunnah yang berupa bercelak atau yang berupa berhijamah, yaitu bekam. Mungkin ada di antara kita itu yang suka melakukan hal tersebut. Kalau Al-Fakir sendiri itu masih belum masih belum seistiqomah itu. Bukannya nggak suka, suka. Kalau ada kesempatan ya mau. Cuma nggak seistiqomah itu. Cuma mungkin ada di antara kita yang memiliki keistiqomahan hal tersebut. Keistiqomahan bercelak ataupun keistiqomahan berhijamah. Sebenarnya apa hukum orang itu bercelak ketika berpuasa? Bagaimana ketika semisal kan katanya Al-Fakir sendiri belum pernah merasakan. Cuma katanya ada itu orang yang bercelak, ketika bercelak itu sampai kerasa di tenggorokannya. Itu hukumnya gimana? Atau semisal hijamah, tapi ternyata disebabkan hijamah itu dia bukan nasyad, bukan malah semangat tapi malah lemes. Sebenarnya hukum puasa dengan hukum bercelak ketika berpuasa ataupun bekam dalam puasa itu sebenarnya apa sih hukumnya di dalam syariat Islam? Di sini akan dijelaskan oleh musannif. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kuhlu wal hijamah lis-shaim. Hukum bercelak dan juga hijamah atau bekam ketika seseorang itu sedang berpuasa atau bagi orang yang sedang berpuasa. An Anasin radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ishtakat ainayya afaqtahilu wa ana shaim. Ishtakat ainayya. Saya apa ya, sambat ya. Intinya saya kesakitan atas mata saya. Mata saya itu sakit. Intinya seperti itulah. Kalau bahasa Jawanya itu sambat. Saya sambat atas mata saya. Afaqtahilu wa ana shaim. Apakah boleh bagiku itu untuk bercelak dan saya itu dalam keadaan puasa? Qala, kemudian dijawab oleh Nabi, "Na'am, iya boleh." Akhrajahu Tirmidzi, dan riwayat hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lanjut dulu, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercelak dan beliau dalam keadaan berpuasa. Akhrajahu Ibnu Majah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa hadza dalilun ala jawazil iktihal. Hal ini itu merupakan dalil atas kebolehan bercelak lis-shaim bagi orang yang berpuasa, walau lam takun ainuhu syakiyatan, sekalipun matanya itu tidak sakit. Jadi di sini hadis ini itu menjelaskan tentang hukum bercelak bagi orang yang sedang berpuasa. Di hadis yang pertama itu dijelaskan bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan atas sakitnya mata dia, sehingga dia ini ingin untuk bercelak. Karena salah satu faedahnya bercelak itu dapat mengobati penyakit mata. Celak itu merupakan sunnah Nabi yang salah satu faedahnya itu dapat menguatkan atau mensehatkan mata kita. Nah, kemudian ada orang itu datang kepada Nabi, ya Nabi, mata saya sakit, apa boleh saya itu bercelak dalam keadaan puasa? Saya sekarang puasa kan, sekarang kan puasa ya, tapi mata saya sakit, apa boleh untuk bercelak? Kemudian sama Nabi itu dijawab, iya boleh. Nah hadis ini itu menunjukkan akan kebolehan puasa bagi orang yang sakit mata, kebolehan bercelak bagi orang yang sakit mata ketika puasa. Mungkin sebagian orang akan mengira, oh berarti kebolehan tersebut hanya untuk orang yang sakit saja, ketika berpuasa boleh untuk bercelak, tapi hanya untuk orang yang sakit mata saja. Tapi kemudian di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
juga bercelak ketika beliau sedang berpuasa. Maka hadis ini itu menunjukkan bahwasanya kebolehan bercelak ketika sedang berpuasa itu tidak terkhususkan untuk orang yang sakit mata saja. Sekalipun orang itu nggak sakit mata, itu tetap diperbolehkan untuk bercelak dengan landasan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW itu tetap bercelak sekalipun beliau sedang berpuasa. Maka ini menunjukkan kebolehan bercelak ketika seseorang itu sedang berpuasa, nggak ada masalah. Nah kemudian ada mungkin sebagian orang, saya sendiri itu kayak gimana ya tentang masalah ini, tapi masalah ini itu banyak disebutkan di dalam kitab fikih. Masalah ketika seseorang bercelak, kemudian ada yang masuk ke matanya sehingga ada itu kayak terasa di tenggorokannya rasa celak itu. Kalau Al-Fakir sendiri itu kayak belum pernah kayak nggak makul juga kan, ada sesuatu masuk ke mata, bahkan bukan celak, andaikan pun kayak kita pakai obat mata, obat tetes, itu kayaknya nggak sampai lah ya nggak sampai kayak masuk ke dalam sampai kerasa ke tenggorokan kita. Kalau Al-Fakir sendiri itu selama pakai celak ataupun pakai obat mata itu belum pernah yang sampai obat tersebut itu masuk dan terasa di tenggorokan itu rasanya. Cuma di kitab-kitab fikih itu disebutkan mungkin saja orang itu bercelak atau obat mata sampai itu ada rasanya di tenggorokannya. Itu apa hukumnya? Nah, jadi kalau hukumnya ketika orang itu bercelak, kemudian ada sesuatu yang masuk ke matanya, bahkan sampai ke tenggorokannya sini, sampai ada rasanya di tenggorokannya sini, sebab dia itu bercelak, hukumnya itu gimana? Apakah membatalkan puasa atau enggak? Sebenarnya permasalahan ini itu kembali seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu permasalahan tentang jauh manfaat maftuh atau ghairu maftuh. Disebutkan kan perbedaannya itu antara mata dan telinga. Kalau jumhurul ulama itu mengatakan bahwasanya mata itu bukan manfaat maftuh, sehingga kalau ada sesuatu yang masuk melalui mata dan tembus ke dalam tubuh kita, ke tenggorokan atau ke dalam jauh, maka itu tidak membatalkan puasa sekalipun sampai ada rasanya di tenggorokan. Kenapa? Karena masuknya sesuatu tersebut bukan dari manfaat maftuh. Itu kalau jumhurul ulama. Dan jumhurul ulama berpendapat kalau telinga itu manfaat maftuh, sehingga kalau ada sesuatu yang masuk melalui telinga, maka itu dapat membatalkan puasa karena dianggap sebagai manfaat maftuh. Tetapi ada seorang imam, yaitu Imam Ghazali, yang pendapatnya itu justru kebalik. Beliau mengatakan bahwasanya telinga itu bukan manfaat maftuh, yang manfaat maftuh itu adalah mata. Sehingga kalau menurut Imam Ghazali, sesuatu yang masuk ke dalam telinga itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Sama sekali tidak membatalkan puasa karena telinga itu bukan manfaat maftuh. Tapi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam mata dan itu sampai tembus ke tenggorokan, sampai masuk ke dalam tubuh kita, maka itu dapat membatalkan puasa. Karena masuknya hal tersebut itu dari manfaat maftuh. Nah, kemudian yang sudah kami jelaskan bahwasanya menurut ilmu kedokteran yang sekarang itu yang lebih cocok adalah pendapatnya Imam Ghazali. Ternyata yang benar menurut ilmu kedokteran yang sekarang, yang tembus ke dalam tubuh itu adalah mata, sedangkan telinga itu nggak tembus ke dalam tubuh. Telinga itu kayak punya ruangannya sendiri, nggak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Sekalipun kita itu masuk, ada air ke dalam telinga, itu hanya menggenang di sini, sekalipun kayak kita itu bindeng, tapi nanti bakal keluar lagi, nggak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Tapi mata itu kalau ada sesuatu masuk, itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga guru kami itu lebih condong ke pendapatnya Imam Ghazali, yang mengatakan kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui mata, itu dapat membatalkan puasa. Ya, jadi itu pendapatnya. Kalau jumhur ulama bilang kalau sesuatu masuk dari mata nggak batal. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, dan ini adalah pendapat yang lebih cocok dengan ilmu kedokteran yang sekarang, dan itu adalah pendapat yang lebih dipilih oleh guru kami, Sayyid Alwi bin Abdullah Idrus, bahwasanya sesuatu yang masuk melalui mata dan masuk ke dalam tubuh kita,
maka itu dapat membatalkan puasa. Sehingga ya itu dah ada dua pendapat, terserah kalau kalian mau ikut yang mana ya. Sekalipun Al-Fakir sendiri itu merasa kayak jauh banget gak sih, kayak orang bercelak sampai ada rasanya di tenggorokan. Soalnya Al-Fakir sendiri, pengalamannya Al-Fakir itu nggak pernah. Mungkin kalau ada dari kalian yang pernah, ya itu adalah dua pendapat yang mengatakan tentang hukum bercelak. Kemudian Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajama wa huwa muhrim. Beliau melakukan hijamah, yaitu bekam, dalam keadaan ihram, yaitu dalam keadaan ihram, entah itu berhaji atau umrah. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau bekam dalam keadaan beliau itu puasa. Akhrajahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa an Tsabit al-Bannani qala, dan diriwayatkan dari Tsabit al-Bannani, beliau berkata, Sa'altu Anas radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim, akuntum takrahuna al-hijamah, apakah kalian itu tidak menyukai hijamah lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dijawab oleh Sayyidina Anas, la, enggak, kami bukan membencinya, illa min ajli dhaf, ya cuma karena hal tersebut itu menyebabkan lemah saja, bukan karena tidak menyukainya. Akhrajahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa hadza yadullu ala jawazil hijamah lis-shaim, dan ini menunjukkan akan kebolehan hijamah, yaitu bekam, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, wa annaha la tubtilu shiyam, dan bahwasanya hijamah atau bekam itu tidak membatalkan puasa. Lumayan ngantuk ya. BTW ini soalnya Al-Fakir buat video ini itu sekitar pukul 12:30 malam waktu Yaman, makanya agak ngantuk. Jadi ini adalah hukum tentang hijamah. Hijamah itu disebutkan di hadits ini bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah berhijamah ketika beliau itu berpuasa, dan juga beliau pernah berhijamah ketika beliau itu sedang ihram. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya hijamah itu diperbolehkan sekalipun dalam keadaan berpuasa. Bahkan ada salah satu sahabat yang bertanya, salah satu tabi'in yang bertanya kepada sahabat, apakah kalian itu tidak menyukai hijamah bagi orang yang berpuasa ketika di zaman Nabi? Beliau bertanya ketika di zaman Nabi itu apakah nggak boleh hijamah ketika kalau puasa? Maka dijawab oleh Sayyidina Anas, enggak, bukannya enggak boleh, ya cuma karena min ajli dhaf saja. Kami enggak hijamah ketika puasa karena kalau hijamah nanti jadi lemes, jadi badannya itu enggak semangat. Makanya ketika puasa itu para sahabat khususnya lebih memilih untuk tidak melakukan bekam. Bekamnya itu di luar puasa. Bekam itu sunnah, mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Tapi efeknya itu katanya kalau habis hijamah itu bakal lemes. Sehingga ketika puasa itu kan tubuh kita sudah lemas dikarenakan nggak makan. Kalau ditambah lagi dengan hijamah maka nanti tambah lemes lagi. Maka hal tersebut itu tidak disunahkan, tidak dianjurkan, tidak recommended ketika berpuasa. Kenapa? Ya takutnya nanti kalau lemes malah mokel, malah nggak kuat untuk puasa. Sehingga daripada dia itu hijamah tapi lemes puasanya, mending energinya itu dibuat untuk berpuasa. Jadi ini itu menunjukkan akan kebolehan hijamah ketika seseorang tersebut itu sedang berpuasa. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwasanya nggak segala sesuatu itu yang disunahkan itu berarti pas mutlak disunahkan, tapi ada waktu-waktu itu. Jadi semua itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Nggak semua kebaikan itu baik di semua waktu dan tempat, nggak semua kesunahan itu sunnah di semua waktu dan tempat. Sama kayak seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik, membaca sholawat itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau waktunya kegiatan, khususnya kayak anak pondok, atau ketika waktunya mengaji, ketika waktunya ada kegiatan yang lain yang bukan merupakan membaca Al-Quran ataupun membaca sholawat, maka yang paling baik
untuk dia lakukan ketika itu ya melakukan kegiatan tersebut daripada membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Kenapa ya? Karena ya itu tadi, nggak semuanya itu terus mutlak disunahkan baca Al-Quran atau disunahkan sholawat di semua waktu. Ada waktu-waktu itu yang kita itu ya harus komitmen sama waktunya. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya belajar ya belajar, waktunya baca sholawat ya baca sholawat. Kok nanti dibalik-balik maka hal tersebut itu akan menjadi mulakbat. Sama seperti itu tadi, hijamah puasa. Sekarang waktunya puasa, hijamah sunnah, oke sunnah. Tapi kalau dia itu menyebabkan yudhayya ala shaum, menyebabkan puasanya itu gak semangat, menyebabkan puasanya itu menjadi lemah, maka itu lebih baik untuk ditinggalkan saja, nggak usah hijamah. Sama kayak orang tirakat itu bukannya nggak boleh. Orang mau tirakat, mau membaca sholawat, mau membaca Al-Quran untuk menirakati ilmunya, semisal mau menirakati ketika di pondok, boleh asalkan nggak mengganggu kegiatan pondoknya, asalkan nggak mengganggu kegiatan-kegiatan dia sebagai santri. Kalau ternyata dia itu berpuasa, puasa sunnah, puasa itu apakah baik-baik? Tapi kok ternyata sebab puasa itu dia itu jadi nggak semangat ngajinya, jadi terganggu kegiatannya, jadi malah tiduran ketika di kelas, ketika mengaji malah nggak semangat atau lemes, maka lebih baik dia itu nggak usah puasa dan lebih fokus untuk melakukan kewajibannya sebagai santri. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus mengetahui, harus pintar-pintar. Itulah yang membedakan orang alim dengan orang yang bodoh juga. Orang alim itu melakukan sesuatu itu dengan ilmu, sehingga dapat melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Nggak syukur melakukan, tapi nggak punya ilmu, sehingga terkadang sesuatu yang dikiranya baik padahal sebenarnya itu buruk. Itulah yang membedakan orang alim dengan orang yang bodoh.